Iya. Masih berharap gitu kan. Cuman ya emang sedikit upset kedua tim kita dari Indo harus turun ke lower bracket. Yap. Ya, tapi ini masih ada perwakilan dari ada 2 pemain Indo nih maksudnya. Ya. Yes, dan bisa dibilang ini match up yang begitu sengit gak sih? Karena mengingat kedua tim ini antara Brand Esports dan juga Paperex sama-sama kuat di map bind dan lagi-lagi tergantung tim play mana dari kedua tim yang lebih unggul dan lebih kompak pastinya dengan penggunaan utility, mau itu Aftershock dari Bridge atau mungkin penggunaan dari Astra atau mungkin dari Raze, dan mana yang bisa lebih mengenai ke salah satu tim ini. Bert, siapa yang menang Bert? Paperex gue lihat Davai sama Forsaken gila banget. Oke, kita lihat saja apakah benar Paperex akan keluar sebagai pemenang atau justru Brand Esports yang akan melaju di upper bracket. Inilah dia map ketiga antara Paperex melawan Brand Esports. Yes, di map ketiga lagi-lagi dari best of 3 series menjadi best of 1. Dan semua ditentukan di map bind kali ini. Karena memang tadi seperti yang Wilson sempat singgung, itu lower bracket benar-benar neraka banget. Tim-tim yang begitu kuat semuanya jatuh ke lower bracket, dan lower bracket ini semuanya best of 1. Bukan best of 3. Jadi udah benar-benar kedua tim ini pasti nggak mau sih turun ke lower bracket. Mereka pasti maunya bertanding di upper bracket finals. Gontok-gontokan sumpah itu lower bracket. Bahkan ada kemungkinan dua tim Indonesia ketemu di lower bracket final. Jadi ya lagi-lagi udah masuk Southeast Asia Challengers, kayaknya semua timnya keras. Jadi mau di upper bracket, mau di lower bracket pun semuanya ngeri. Tapi jelas lebih ngeri main di lower bracket karena semuanya best of 1. Dan sekarang pistol round sudah dimulai. Davai sudah berhasil nge-tag Jesse Fest dan berhasil memukul mundur sang Sova kembali ke arah side. Lihat di sini, Killjoy sudah meletakkan semua utility-nya. Astra dari Mindfreak juga sudah mulai meletakkan star-nya. Dispenser gagal mendapatkan kill dan Dubstep justru dengan Penshells mampu menculik seorang Forsaken. 4 lawan 5, Spike berhasil di recover, Gravity Well dikeluarkan. Sementara Mindfreak di sini masih mencoba menghancurkan turret dan nampaknya akan ada split push ke arah side B dari arah main dan juga dari arah hookah. Iya, dan nampaknya akan ada retake terjadi. Masih ada Bumut yang nampaknya telat untuk ditembak dan Dispenser dari arah elbow. Bisa mendapatkan 2 pemain sebelum akhirnya berhasil di refrag. Dubstep pun ikut menumbangkan Mindfreak dan tersisa Tommy seorang diri di arah hookah yang nampaknya harus tumbang menggunakan Penshells dari seorang Dubstep. Dan wow, itu menurut gua tadi Dispenser yang memegang kuncinya sih dari arah elbow. Itu nggak ada satupun pemain Paperex yang berhasil nyentuh tubnya. Semua tumbang bahkan sebelum melakukan percobaan untuk melakukan plan. At least masuk aja kagak. Karena Dispenser melakukan pertahanan yang begitu kuat dengan 2 kill. Dibantu juga dengan Dubstep. Lagi-lagi Astra di pertandingan ini bakal jadi salah satu komponen vital baik dari Paperex maupun Brand. Bagaimana utility usage-nya dari seorang Astra ini digunakan. Davai sekarang akan bermain dengan Sheriff dari arah shot. Udah ketarik di sini Witch, bahkan juga di pulse dan Mindfreak dengan klasik mampu mendapatkan Dubstep. Headshot langsung. Sebuah keunggulan di awal-awal ronde sementara shortnya sudah berhasil tembus. Tapi Borkum langsung menumbangkan Davai. Bengkai di sini bakal ngumpet di dalam smoke. Di mana dari arah U-Haul-nya berhasil dia tembus tapi udah kena tag Jesse Fast langsung keluar dengan frenzy menumbangkan seorang Bengkai. Forsaken memang berhasil nge-recover sebuah Spectre. Jesse Fast miss the shot. Tommy mampu mendapatkan 1 kill lagi, economical damage yang lumayan. Tapi nyawa begitu tipis dari seorang Tommy dan Forsaken. Dengan Spectre yang berhasil dia curi, mampu mendapatkan Witch. 1-0, mungkinkah diubah menjadi 1-1? Karena kalau kita lihat, kondisi pemain dari Brand tidak lengkap dan Dispenser sudah ngekat jalur rotasi dari Paperex. 2 lawan 2 Tommy dan Forsaken ini nyawanya kalau di jumlah bahkan nggak nyampe 50. Jadi ini nampaknya akan menjadi sebuah take yang cukup sulit. Tommy akan menjadi orang satu dan langsung di flick sama Borkum. Easy kill tentunya untuk sang Astra dari Brand Esports. Tersisa Forsaken harus melakukan clutch dan mungkin saja terjadi. Inilah dia faktor pembeda, bahkan masih punya hot hands. Dan Dispenser bakal melakukan pick di timing yang sangat tidak tebak untuk Forsaken. 2-0 Brand Esports berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Walaupun Forsaken hampir saja menangkan ronde anti-eco tadi.
Iya, dan sebenarnya tadi udah bagus banget dari Forsaken, dia ngeplan buat arah defender. Dan karena memang tadi dari si dispensernya itu berada di arah short, tapi ternyata rotasi udah cepet banget dilakukan. Dia lari dari arah side B tadi, dari arah defender spawn, dan ternyata memang dispenser berada di mungkin arah yang tidak di-expect lah sama seorang Forsaken. Dan sekarang memasuki ronde yang baru dari Paper Rex. Mereka bisa membeli senjata assault rifle, sedangkan mungkin dari brand juga mereka harus upgrade karena memang tadi tersisa satu pemain saja, yaitu seorang dispenser. Ya, Davai coba spray through the smoke. Tidak menemukan siapapun. Bermain dengan tempo yang lambat, menjaga titik-titik push dari brand esports. Dari arah fountain sudah siap dengan sebuah recon langsung ke arah garden. JC Fast tidak menghancurkan recon tersebut, atau mungkin dihancurin. Shock dart, dibalas shock dart. Masih belum ada kontak sama sekali dari kedua tim. Masih sama-sama bermain dengan berhati-hati. Ada yang coba melakukan jumping pick, yaitu JC Fast berhasil melakukan informasi dan bakal langsung melakukan rotasi. Nampaknya Peprex menuju ke arah side A yang memang sudah sedari tadi dikontrol. Tidak ada push sama sekali dari brand. Akan mencoba bermain jarak dekat di side. Guiding light. Itu informasi yang mahal banget tentunya. Karena sekarang mereka tahu di short ada pemain dengan 30 detik tersisa. Kemungkinan besar ini bakal commit dan langsung di-call sama brand. Semua pemain melakukan rotasi. Dispenser dari arah U-Haul mampu mendapatkan satu pemain dari Forsaken. Dengan entry-nya mampu mendapatkan 2 pemain. Sekarang menjadi 4 lawan 3. Kita lihat Blaze Wall sudah didirikan. Borkum mencoba melakukan push tapi tidak menemukan siapapun. 12 detik tersisa. Di sini Peprex harusnya mampu mendapatkan spike plan. Dubstep keluarkan sebuah boombot. Borkum mampu menculik seorang main freak. Run it back keluar di sini untuk setidaknya mengclear beberapa angle dari seorang Forsaken. Timing Forsaken mampu mendapatkan kill yang ketiga. Tapi Borkum yang ternyata terculik dan bahkan sebuah penjagaan yang sangat ketat ke arah side-nya dari Peprex mampu menahan retake dari brand. Iya, dan menurut gua tuh dibuka dengan begitu manis oleh seorang Forsaken, bisa mendapatkan 2 kill secara cepat. Meskipun tadi dari dispenser sudah berhasil menumbangkan seorang Davai, tapi refract dari Paper Rex mengandalkan satu sama lain berhasil memenangkan ronde tersebut 1-2 sekarang. Sedangkan dari brand nampaknya mereka harus menggunakan senjata yang lebih minimalis di ronde keempat kali ini, menggunakan beberapa sheriff dan juga ada 2 frenzy di tangan Wits dan juga Borkum. Dan sekarang melihat posisi pemain-pemain dari Paper Rex mulai mencoba untuk mengontrol ke arah Bilong nampaknya, dan Jesse Fash sudah ketahuan berada di arah depan teleporter, akan langsung di-hit dengan sebuah shock dart. Sudah tertackle low HP, masih mencoba untuk crossing tapi nampaknya masih berhasil. Davai masih belum bisa mengkonversikan hal tersebut menjadi sebuah kill. Ya, walaupun memang Dubstep juga ke-tag ya. Di sini mau nggak mau harus mundur, dilepas gardennya, dijaga jauh aja. Dan Davai coba memancing agar tidak berpindah posisi di sini pemain-pemain dari Brand Esports. Forsaken masih menahan Coconut dan lagi-lagi ke arah side A nampaknya tujuan dari tim Peprex. Forsaken nampaknya tidak mengenal kata mundur tentunya sebagai seorang Phoenix. Akan mencoba menjadi orang pertama lagi. Turret sudah nge-spot satu pemain dan langsung ada sebuah star yang diletakkan dan tertarik oleh Gravity Well di sini Forsaken, tapi tidak ada follow up, terkena double damage. Mau tidak mau harus santai. Peprex gemar bermain seperti ini, gemar bermain dengan 12 detik tersisa. Begitu risky, lockdown tidak menghasilkan apapun. Dan kembali bermain lambat. Forsaken langsung nge-push ke arah U-Haul. Flash yang baik langsung membutakan Borkum. Satu pemain lagi dari arah U-Haul yaitu Dispenser. Akan langsung di-refrag oleh Davai. 4 melawan 3. Satu pemain dari arah triple masih belum ketahuan yaitu Wits. Dan bakal di-resmoke oleh seorang Mind Freak. Meletakkan sebuah star yang bisa diubah menjadi Gravity Well ataupun Pulse. Wits sendiri masih menahan. Berharap ada pemain yang melakukan overpick. Dan Recon sudah mengetahui posisi dari seorang Wits. Berharap itu kotak bisa ditembusin pakai frenzy. Dan 2 melawan 4 dengan kondisi senjata seperti ini tentunya akan sangat sulit. Ganti ke sebuah sheriff. Dubstep mampu menculik Tommy. Tapi sekarang Dubstep harus melakukan clutch. 1v3 situation tidak akan terjadi. Davai akan menutup ronde keempat untuk Peprex. 2 sama. Yes, 2 sama. Skor sementara karena memang tadi Brand Esports sudah terlalu sulit kalau mereka mau melakukan retake. Karena memang senjata yang mereka miliki
sangat minimalis, hanya menggunakan pistol saja. Sedangkan dari Paperex, selain mereka memiliki senjata yang lebih diuntungkan, posisi pos plan mereka juga udah jadi. Ada pemain di arah shower, selain itu ada pemain-pemain juga yang mengisi dari arah U-Hall-nya, sudah berhasil di take control dan juga dari arah short, sehingga mungkin terlalu sulit. Tapi sekarang dari Brand, ini mereka sudah memasuki buy round. Kalau misalkan mereka tidak bisa mendapatkan ronde kali ini, bisa dibilang Paperex mungkin dari segi ekonomi akan lebih mengungguli. Iya, ini dubstep jaga dari arah Hookah, langsung headshot dan bahkan hampir saja follow up ke arah seorang Benkai. Mencoba bermain kontak tadi Paperex, tapi harus dibayar mahal dengan tumbangnya seorang Forsaken. Hunter Fury akan membuka jalan. Itu lagi ngedrone. Bakal terkena dan sebuah pre-fire yang sangat baik dari Jesse Fash. Mampu menggagalkan upaya dari Davai untuk melakukan sebuah refrag. Di sini Tommy sudah berhasil crossing masuk ke dalam site. Ada seorang Borkum, kelihatan di sini senjatanya. Maka mampu mendapatkan 1 kill. Di sini 4 melawan 3. Nanoswarm sudah dibuka. Showstopper akan menggetarkan hati dari pemain-pemain Paperex. Tapi ternyata Benkai yang lebih sigap untuk menculik seorang dubstep. Showstopper menjadi tidak ada artinya. Jesse Fash keluar dari arah elbow. Tidak ada yang melihat. Dan double kill untuk seorang Jesse Fash. Sebuah blunder nampaknya, tidak menduga sama sekali kalau Jesse Fash akan keluar dari arah elbow. Wah, ini itu Davai digituin kagetnya sampai besok Iya. kali ya. Gila, itu lagi di Hunter's Fury, tadi udah berhasil ngedodge, tapi ternyata udah siap banget dan langsung ya nembus aja gitu. Udah nggak ada yang expect kalau si Jesse Fash masih nungguin Iya. selama itu di elbow. Seolah-olah mereka lupa kalau ada Jesse Fash tadi di sana. Gue pikir tadi orang Hookahnya bakal ngelihat elbow, tapi kayaknya dia ketahan, jadi fokus sama defender spawnnya, sehingga Jesse Fash bisa dengan enaknya nyelonong aja masuk dan orang yang lagi ngeplan pun terkejut-kejut. Sekarang ekonomi mulai dikembalikan, mulai pulih dari tim Brand. Langsung Hunter Fury ke arah Benkai dan Sentinel dari Paperex pun tumbang. Tersisa 4 pemain Brand. Utility masih ada Cosmic Divide dari tangan seorang Borkum. Dispenser akan bermain dekat dari arah bench. Sebuah Trailblazer dikeluarkan untuk menggali informasi, tapi Paperex sendiri akan mundur bermain dengan tempo yang sama, yaitu tempo yang begitu lambat. Mencoba memancing semua utility dari Brand keluar dulu agar sulit untuk melakukan retake. Yes, dan nampaknya sudah mulai di-call di sini dari pemain-pemain Paperex. Mereka mulai melakukan rotasi. Lebih tepatnya mungkin regrouping ke arah side B. Beberapa pemain dari arah Bilong, di mana di arah Bilongnya sendiri sudah ada dubstep yang mencoba untuk melakukan jump pick. Dan Forsaken sudah mengetahui hal tersebut, langsung mengeluarkan flash, tapi masih ada Bumbot yang menahan laju pemain-pemain ini dan langsung saja diambil kepala dari seorang dubstep. Run it back langsung dilakukan dan nampaknya Jesse Fash masih bisa menahan dan side B bakal dikuasai sama Paperex. Ya, itu kita lihat sebuah entry yang sangat bagus dari Paperex. Tommy juga berhasil mendapatkan Witch. Borkum dari dalam tup, miss all the shot! Dan Mindfreak yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Jesse Fash sekarang menjadi pemain tersisa dari Brand Esports. Mindfreak terjepit dari arah KB, tapi Shock Dart akan nge-hit seorang Jesse Fash ke 17 HP. Akan langsung mundur, tapi Forsaken tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. 3-3. Paperex berhasil menyamakan kedudukan. Lihat tadi Borkum sayangnya tidak mampu mendapatkan kill yang menurut gue cukup penting, dan ini entry yang sangat bersih dari seorang Forsaken. Dan di titik ini side udah nggak bisa diapa-apain sama Brand. Semua pemainnya tumbang. Forsaken tadi gila men, itu dia udah run it back 2 kali loh. Buset. Hobi banget run it back nih orang. Dan tadi kayak fast hand banget ya, dia langsung nembakin Bumbotnya langsung, meskipun tadi flashnya udah connect tapi nggak bisa konversikan. Nah, sekarang memasuki ronde yang baru dari Paperex. Kali ini masih mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Bermain secara default, ada satu alarm bot di arah A-shot. Sehingga mungkin menahan pergerakan push yang mau dilakukan sama Brand. Karena lihat, lebih tepatnya dubstep itu udah mulai nge-push. Dan akan bertemu dengan sebuah alarm bot. Iya, di sini udah berhasil melakukan dispenser, langsung dibredel sama seorang Forsaken. Dispenser pun tumbang. Forsaken udah ngeliat ada satu pemain lagi yang mencoba loncat, tapi akan langsung cabut ke arah elbow. Molly ke arah defender spawn. Turret pun dihancurkan. Nampaknya akan langsung mengisi entry kembali. Witch sudah kelihatan di sini. Pundak, yup, headshot sekali lagi untuk Forsaken. My goodness me, ini memang bocah prodigi.
Borkum mampu mendapatkan Benkai. Tapi 4 melawan 3, 2 pemain low HP dari Brand. Ini harusnya ronde udah jatuh ke tangan Peprex. Kecuali memang ada sesuatu yang begitu fatal dilakukan oleh Peprex. Bahkan debate oleh sebuah spray tadi oleh Forsaken. 2 pemain dari arah Trophy mencoba di wallbang. Tapi tidak connect, hampir saja dari tumbang. Borkum akan menahan dari arah mid. Ada Davai mengendap-ngendap dan mengeluarkan pisau. Borkum sebagai lurker mampu menculik satu pemain Jesse Fast. Jumping picknya mungkin terlalu lebar dan akan tumbang pula di tangan seorang Tommy yang menjaga garden. Terkena timing tadi. Borkum masih menahan saja dari arah Fountain, berharap bisa mendapatkan exit frag. Mungkin tangannya udah kelihatan. Mindfreak langsung mendapatkan satu kill. Borkum harus mendapatkan ace clutch di sini untuk memenangkan ronde bagi Brand Esports. Stepnya udah kedengeran, mencoba wallbang. Mindfreak menahan dari arah tube, tapi langsung dikejar oleh Forsaken. Sembari Borkum berlari ke arah teleporter, Peprex unggul 1 angka atas Brand. Iya, 11 kill Forsaken udah. ini Forsaken bener-bener ngebuka side seorang diri. Men, itu semuanya Ini emang bocah gila sini, Jadon nih. di bredel itu abis. Jadon. Lihat, langsung dikejar. Set, dia udah siap ulti lagi tuh 1 kill. Lihat nih. Tuh, udah 1 kill lagi dia punya ulti. Berarti masuk ronde 8 dia ulti 3 kali. Berarti itu artinya dia bisa ulti per 2 ronde. Ini udah kayak 6 lawan 5. Oh my god. Susah banget ini, gimana caranya menghentikan Forsaken. Dia ngambil orb langsung bisa ulti dan kayaknya bakal dikontrol dari jauh. Tentunya ini Bathroom gak bakal dikasih begitu aja. Dubstep sudah mengetahui niat dan keinginan dari Forsaken untuk mengambil orb. Ketarik sama Gravity Well. Ngeri banget. Untungnya nggak ada yang melakukan pick tadi. Dibalas Gravity Well juga. Sempat mengerikan tadi. Hampir saja terjadi tarik-menarik dari arah Bathroom, tapi tidak ada korban yang tumbang sampai saat ini. Iya, dan Forsaken berhasil mendapatkan run it back-nya. Dan Mindfreak sempat di-pick, tapi ternyata Dubstep yang harus tumbang. 4 melawan 5 sekarang. Dan shower control sendiri sudah diambil sama pemain-pemain dari Peprex. Ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan run it back dan membuka side A by seorang Jadon yang berada di arah shower. Seekers dikeluarkan, informasi udah masuk kalau ada 2 pemain dari arah Bathroom. Langsung dihancurkan. Sebuah orb sudah diletakkan, flash sudah siap dari seorang Forsaken. Langsung dikeluarkan Gravity Well-nya. Ketarik di sini seorang Forsaken, tidak ngecek ke arah kanan. Sebuah trigger disiplin dari seorang Borkum hanya mampu menghasilkan kill ke arah Forsaken. Sementara 2 pemain tersisa dari Brand harus melakukan retake dengan posisi yang begitu jauh. Mereka nggak akan mencoba sama sekali. Seharusnya ini 1 ronde lagi untuk Peprex. Dan tadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat, Mindfreak udah kebait sama burungnya Witch. Udah kayak dia udah anti flash gitu loh, udah ketakutan, tapi dia recover, Dubstep yang mati. Dan kalau hal-hal udah kayak gitu kejadian, bisa secara psikologis dan mental, kalau misalkan mereka tidak kuat, bisa semakin terpuruk. Jadi Brand, mereka harus segera recover secepat mungkin. Apalagi mereka bermain di defender side terlebih dahulu. Jelas, kalau mereka ingin maju ke upper bracket, ini adalah satu-satunya map yang harus mereka menangkan. Yes, dan dari Jesse Fash dan juga Dispenser akan melakukan saving di ronde tersebut. Dan itu benar-benar berdarah banget sih showernya. Ini tarik-tarikan kan. Ini udah nggak kelihatan. Oh, dia kena pulse. Jadinya nembaknya gedek. Dan kita lihat sekarang Brand, ekonominya pas-pasan banget sih. Yep. Kalau di titik ini mereka pasti galau. Dan langsung di tactical pause, jelas ini buy atau enggak. Karena ekonominya nanggung, kita lihat ada 2 Vandal. Jesse Fast juga, duitnya nggak cukup buat beli shield. Paling banter mungkin Vandalnya di drop ke teman yang pakai armor atau ya temannya pakai Spectre. Kalau misalkan emang mereka pengen maksa buat force buy. Dan force buy dilakukan. Dubstep sudah beli Phantom. Jesse Fast lagi galau, ini Shockdart beli nggak ya? Dan Borkum Light Shield Vandal. Witch di sini bakal pakai Sheriff. Witch-nya nggak bakal beli ya. Padahal bisa Spectre loh. Atau mungkin ini Bulldog. Bulldog masih bisa harusnya kalau misalkan Sheriff-nya dijual. Iya. Tapi dia lebih memilih Sheriff. Mungkin lebih nyaman menggunakan senjata ini atau ternyata tidak. Dia beli Spectre. Suka-suka ludah. Ini kayaknya bakal force buy. Tapi ya force buy ini harus jalan karena kalau enggak mereka bakal miskin buat 2 ronde sih. Yes. Jadi ini gambling dilakukan oleh Brand. Forsaken dari arah mid sudah siap. Ini
tidak ada inisiasi. Lu lihat bagaimana utility diletakkan di side B maupun side A. Gue udah nggak tahu itu siapa punya siapa, cuy. Iya. Semuanya putih ya. Iya, semuanya hitam putih nih, Jack. Nggak tahu nih punyanya Astranya Paper Rex atau Brand. Dan tempo yang lambat tapi cenderung ke arah side B. Dikuatin banget di sini mid sama Belongnya. Yes, dan 3 pemain dari arah Hookah bakal dibuka sama Tommy. Menggunakan sebuah old drone, nampaknya dispenser akan menjaga dari arah dalam side. Jesse Fash mau mencoba untuk mengambil kontrol kali ini. Ada Mind Freak dan juga ada Davai yang mencoba untuk jiggle nampaknya. Akan ada double pick, Mind Freak sendiri akan mencoba untuk mengeluarkan smoke. Tapi nampaknya Davai harus terculik sama Jesse Fash yang ternyata posisinya belum diketahui. Tapi kali ini Mind Freak sudah aware. Ini sulit banget kalau misalkan dia mau crossing. Tapi nampaknya dari Hookah sendiri 3 pemain memberikan begitu banyak kill. Nampaknya Forsaken dan juga Dispenser masing-masing bisa melakukan trade. 4 melawan 3 sekarang. Tapi masih ada seorang Mind Freak di arah long dan harus teleport karena memang itu udah posisi yang mati banget. Iya, ini kalau misalkan kita lihat bakal justru jadi pintu masuk ke arah side B. Langsung di lockdown, Boombot dikeluarkan at least mencoba ngedelay. Tapi Wits masih menahan dan ada satu titik dari arah elbow yang bisa diisi agar tidak terkena lockdown. Dan Wits bisa saja 10 seconds mengisi elbow. Spike planted. Sementara Mind Freak akan langsung coba menahan choke point tersebut. 3 melawan 4 retake harus dilakukan. Run it back keluar dari seorang Forsaken untuk nge-clear elbow. Bersama juga dengan satu pemain, Forsaken akan tumbang dan Mind Freak melakukan tugasnya dengan sangat baik. Langsung mendapatkan 2 kill, BNK juga follow up. Dan tiba-tiba saja 3v4 situation dimenangkan oleh Paper Rex. Dengan 3 pemain semua bertahan hidup. Sebuah push yang sangat-sangat teratur antara Forsaken dan juga Mind Freak. Run it back digunakan sebagai bait dan Mind Freak menggunakan bait tersebut untuk mendapatkan 2 kill cepat. Dan langsung semua posisi berbalik, semua keunggulan berbalik ke tangan tim Paper Rex. Brand sekarang harus eco karena di ronde force buy tadi mereka tidak bisa memanfaatkan senjata yang mereka beli. Sehingga sekarang mereka harus bermain dengan Sheriff dan juga Frenzy. Bahkan dari Paper Rex sendiri, kalau dari segi ekonomi tuh udah nggak usah ditanya lagi, udah bener-bener di atas angin banget. Jesse Fash posisinya udah ketahuan, terpaksa harus memukul mundur kali ini lagi-lagi. Akan mencoba untuk mendapatkan dari arah Hookah. Ada old drone tadi yang coba untuk dibuka. Tapi nampaknya pemain-pemain dari Brand akan menjaga dari jarak jauh. Forsaken akan mengeluarkan sebuah curveball, tapi nampaknya masih belum melakukan commit juga karena spike-nya sendiri masih jauh. Tapi nampaknya sudah di-call kali ini rotasi bakal dilakukan ke arah side B. Mereka main lambat banget. Mereka selalu kontrol B main sama kontrol mid. Mereka justru jarang banget buat ngekontes bathroom kecuali mereka butuh banget orb. Jadi selalu ngekontes 2 titik ini, menahan lama agar tidak di-push karena mereka lebih gemar melakukan push ke arah side B. Padahal udah di stack sekarang 3 pemain, respon yang dilakukan oleh Brand. Smoke sudah dibuka. Davai akan menahan. Belum menemukan siapapun. B-nya di stack 3 dan bahkan 4 sekarang. Karena kalau kita lihat Dubstep sudah nge-push dari arah kokonatnya. Hunter's Fury keluar, Forsaken tidak peduli. Langsung gaspol, ada Gravity Well, BNK dengan Nano Swarm. Dan Tommy dengan sebuah Shock Dart mampu mendapatkan 1 pemain. Wait, Dubstep sekarang tiba-tiba saja tersisa. Bentar, itu tadi dapat pakai Hunter's Fury atau Shock Dart dari Hunter's Fury ya dari Tommy. Dan di sini Dubstep mencoba melakukan backstep. Nampaknya akan langsung terheadshot oleh Tommy. 7-3. Man, itu semua killnya udah kayak simfoni coy. Terjadi di waktu yang bersamaan. Udah dadar. Ya ampun. Itu bahkan 2 pemain di-kill tanpa perlu menggunakan senjata gitu. Pakai Hunter's Fury sama Nano Swarm. Wah. Itu kayaknya ketarik deh. Kayaknya ketarik sama Gravity Well deh feeling gue. Karena si Mind Freak ya? gimana caranya lu mati sama Nano Swarm kan? Feeling gue sih ketarik sama Gravity Well. Terus mungkin udah sempat ketek juga nggak sih sama ini? Wah itu. Sama Hunter's Fury. Wah ini udah benar-benar mungkin terlalu chaos yang dialami oleh Brand Esports di side defenders.
di map Bind kali ini karena memang serangan yang diberikan oleh Paper Rex begitu bertubi-tubi dan kali ini nampaknya side A yang akan menjadi target selanjutnya. Davai mencoba untuk clearing terlebih dahulu melihat angle-angle penting saja. Dispenser akan menjaga dari arah balik triple dan turret sudah deteksi satu pemain dan nampaknya akan langsung di refrag oleh Davai. 4 melawan 4 sekarang dan sudah di call rotasi. 2 pemain dari arah side B mulai diinvestasikan ke arah side A. Oh, ini mencoba menarik rotasi dan benar saja rotasi terjadi. Mindfreak udah ketahuan, tapi Paper Rex tuh nggak pernah nge-fake. Jarang banget mereka nge-fake. Ketika satu pemain tumbang pun mereka lebih memilih untuk menahan dan mencoba memanfaatkan timing dari brand esports yang mungkin ini kayaknya kita bakal di-fake deh. Jadi mereka nge-fake orang yang membaca nge-fake. Jadi udah 2 steps further, pertanyaannya adalah apakah dari seorang Borkum bakal kepancing? Dari bathroomnya udah ketahuan, itu guiding light yang bakal memberitahu segalanya. Tapi lihat Mindfreak, dia bakal naruh orb di arah side B. Ini bakal menjadi bait. Pertanyaannya apakah Brand bakal nge-call bluff ini? Dan benar aja, ketarik Jesse Fast ke arah side B-nya, tapi guiding light bakal ngecek lagi bathroom dan benar saja tidak ada siapapun di side B, hanya sebuah drone. Tapi Borkum mampu menahan Davai. Wits dari arah backside, ada yang teleport di sini ke arah side B. Jesse Vice menahan dari arah trophy. Sini Mindfreak akan ngebuy waktu yang cukup lama, tapi Jesse Vice mampu menumbangkan seorang Tommy. Jadi 2 lawan 4 terlalu lama menurut gua Paper Rex untuk mencoba bermain dengan pikiran dari Brand. Sehingga Brand sendiri tahu ini orang kayaknya mau tepu-tepu nih. Dan benar aja semua pemain berdiri di posnya masing-masing. Karena memang tadi dari dubstep dia udah dapetin kontrol juga atas Bilong ya. Menggunakan operator lagi. Jadi memang call dari dubstep ini benar-benar penting banget. Jadi pemain-pemain yang berada di arah side A itu nggak ke fake. Sama mungkin rencana yang mau dilakukan sama Paper Rex. Dan masih punya guiding light juga. Yeah, semua batal karena guiding light sih. Andaikan Wits gak punya guiding light, dia nggak bakal dapat informasi 2 kali di situ. Karena ketika guiding light yang kedua nggak kena misalkan atau dia nggak punya, ya itu bakal kemakan tuh bluff dari Paper Rex. Tapi semua berdiri di pos masing-masing berkat utility usage dari Wits. Drone di sini sudah berhasil mengetahui posisi dari seorang Davai. Hunter Fury keluar. Apakah mampu menculik satu orang mangsa dan Davai? Tertek di sini kakinya. Tertek ke 70 HP, sudah mengeluarkan Blade Storm. Maka mungkin mencoba membuat space bagi Paper Rex. Ditemani oleh seorang Forsaken, langsung double dash di sini masuk, tapi miss the shot. Showstopper dari Dubstep akan mampu menemukan satu pemain, tapi lihat Nano Swarm dari Benkai yang akan memberikan damage yang lebih gila lagi. 2 kill dengan Nano Swarm. Tommy dari arah side masih bertahan hidup. Mindfreak tidak ketahuan posisinya dari arah Kabi. Benkai akan menjadi bait. Dari arah hookah, pemain dari Brand akan mengisi trophy room sekarang. 3 melawan 2, retake harus dilakukan. Dispenser punya lockdown. Dan benar saja langsung dikeluarkan lockdown tersebut. Shock dart dari seorang Tommy. Mencoba menculik setidaknya. Dan sudah ngelihat Wits dari arah elbow. Dispenser mampu mendapatkan Mindfreak. Bagaimana? 2 melawan 2 sekarang, retake. Sudah dilakukan inisiasi. Masuk ke dalam side. Benkai dari arah hookah. Pakai membaca pergerakan dari Dispenser, tapi melihat ke angle yang berbeda dan headshot tipis berhasil didapatkan oleh Benkai. 1v2 situation, Tommy berhasil didapatkan oleh Wits. Sekarang Sentinel versus Initiator. Wits udah berhasil melakukan crossing dan nampaknya akan langsung mendapatkan headshot, tapi tidak untuk defuse. 1 angka lagi untuk Paper Rex. 8-4 berhasil unggul di first half. Iya, dan Wah, ini Switching sides. utility-nya dari Paper Rex gila men. Itu gravity well-nya ngeri banget sumpah. dan itu sayang banget tadi dari Davai. Dia nggak bisa dapetin right click, tapi memang closingnya masih bisa ditahan tadi sama Benkai yang berada dari arah hookah. Membuy waktu yang cukup banyak. Dan tadi sebenarnya itu agak-agak ngeri ketika si Forsaken-nya kena Nano Swarm juga. Iya. Jadi selain Borkum yang tumbang tuh Forsaken juga. Kalau lu lihat, ini kenapa mereka seneng banget hit side B? Karena side B kan relatif lebih sempit ya di side-nya. Jadi Gravity Well dari Mindfreak tuh biasanya bakal lebih efektif, apalagi di combo sama Nano Swarm dari Benkai. Yang mungkin di line up ya. Jadi ketika Gravity Well di kiri, Nano Swarm di kanan sama di backside. Itu udah nggak bisa kemana-mana orang jaga side-nya. Mau nggak mau mereka harus main jauh atau mungkin main retake. Dan berapa kali pemain-pemain dari Brand tuh mati karena utility dari seorang Benkai yang Nano Swarm-nya tuh ngeletakinnya gue nggak tahu gimana caranya, tahu-tahu matiin orang aja. Dan sekarang dari Brand akan menjadi attackers. Mencoba untuk berkumpul dari arah Bilong nampaknya. Oh no, itu malah tadi guiding light-nya
ngebutain teman-temannya sendiri, tapi masih ada guiding light satu lagi, dilemparkan sebuah shock dart dan juga ada pain shells, tapi nampaknya akan langsung masuk ke arah side Benkai. Bisa dapat satu pemain, Dispenser harus tumbang, namun nampaknya Benkai masih bisa menahan side dengan double kill, tapi Dubstep juga ikut 3 melawan 3 sekarang dan nampaknya akan langsung dipanggil rotasi dari arah Peprex. Ini 3 melawan 3 sekarang. Kondisi imbang menurut gue dari segi HP. Spike akan mampu di plan. Retake harus dilakukan oleh Peprex. 2 pemain dari arah Hookah. Dan smoke sudah dikeluarkan oleh Davai. Langsung dash in dan di flick oleh Borkum. Davai pun tumbang. 2 melawan 3. Tidak ada utility. Mencoba Free Fire di sini tapi bakal langsung di double pick. Benkai pun tidak berkutik. 8-5. Brand berhasil memenangkan pistol round. The game is on. Jalur comeback dari Brand masih terbuka lebar. Wow, ini sama-sama gila ternyata Nano Swarm ofensifnya. Gue nggak pernah ya ngelihat Killjoy ofensif sering itu mendapatkan kill dengan Nano Swarm. Jadi kayaknya Killjoy-nya efektif banget menurut gue di tangan Benkai. Sekarang, apakah Dispenser juga mampu melakukan hal yang sama? Kita lihat dari jumlah kill, Forsaken 13, asisnya 5, Dubstep menyusul dengan 10 kill. Sengit ini pertandingan sebenarnya. Ya betul, dan nampaknya sekarang dari A-Short-nya akan coba untuk dicari dulu informasi sebanyak-banyaknya, tapi lihat Benkai sudah mulai nge-push. Nampaknya akan menahan angle seperti ini, sedangkan Wit sendiri masih menahan angle yang sama dan sempat terding, tapi nampaknya masih bisa ditumbangkan dari seorang Benkai. 4 melawan 5 sekarang dan bakal dicek juga kondisi dari arah shower dan harusnya informasi sudah masuk bahwa showernya kosong. Ada satu pemain yang backstep, Forsaken. Bakal udah ketahuan kayaknya, tertag ke 31 HP. 2 pemain low di sini dari Brand. Harus berhati-hati karena masih ada 4 pemain dari Peprex. Dan nampaknya di sini Tommy akan mengeluarkan sebuah recon ke arah short dan sudah ketahuan di sini beberapa pemain Wits masih mencoba untuk ngecek terlebih dahulu ke arah balik triple dan langsung rotasi dilakukan, tapi ada Forsaken yang langsung tertangkap oleh Wits. Dan masih ada regrowth juga, harusnya di sini Spike bisa di-plan dan pemain-pemain dari Peprex, Davai dan juga Tommy harus melakukan retake dari arah defender spawn. Ya, ini retake yang sulit banget dan kayaknya nggak bakal kejadian sembari 2 pemain tersisa dari Peprex bakal tumbang 8-6. Brand mengejar ketertinggalan perlahan tapi pasti, tidak menyerah begitu saja di map ini. Dan langsung itu reaction time ya, kenceng banget. Dan Forsaken juga sayangnya nggak keburu untuk mengejar rotasi apalagi dengan senjata yang begitu terbatas. Dan di sini buy round harusnya bisa dilakukan oleh Peprex. Sementara dari Brand tentunya tidak akan ada upgrade senjata yang gimana-gimana banget. Bakal pakai senjata yang mereka bawa dari ronde sebelumnya. Dan gue udah kalau ngelihat minimap tuh. Kenapa tuh? Itu Astranya siapa coba? Naruhnya kayak gitu gak ada yang tahu kan. Dan Dubstep coba ngecek shower bersama juga dengan Boombotnya. Sudah berhasil ngekontrol dalam shower sekarang. Ulti Orb akan mampu diamankan. Yes, mencoba untuk ngecek menggunakan sebuah Trailblazers. Davai sendiri akan berdiri dari arah atas tank. Ini cukup berbahaya kalau misalkan nggak ada yang ngejagain showernya. Dan nampaknya di sini dari Davai kan ini kebuka banget dari shower dan showernya juga. Iya, ini off angle dari Davai, tapi shortnya emang udah dijagain sih. Jadi dia kayaknya bakal lebih fokus ke arah bathroom. Di sini 4 lawan 5, Forsaken udah keculik. Davai bakal turun ke arah backside melepas posisi off angle-nya. Guiding light gagal mendapatkan informasi. Kita lihat di sini orb sudah diletakkan langsung diubah menjadi smoke. Ada sebuah smoke dari Davai yang sangat singkat tentunya. Dan Pensial sudah dilempar, Davai bermain dari balik smoke dan langsung ditumbangkan oleh Wits. Mind Freak akan menjadi jangkar di sini satu-satunya dari arah pocket. Posisi yang begitu sulit, udah dikeluarin pula Gravity Well, masih mampu mendapatkan 1 kill. Mind Freak masih mampu tapi akan tumbang. Terkena pulse ternyata tadi, sehingga tidak berkutik sekali posisinya. Dubstep membangkan Benkai, tersisa Tommy. Harus melakukan clutch 1v3 situation dari arah shower. Cukup sulit Recon keluar, tapi terhambat di sini pushnya oleh sebuah Nano Swarm. Mau tidak mau harus mundur dan melakukan save. 8-7 Brand Esports berhasil mengejar ketertinggalan dan memepet Peprex. Kemungkinan besar Peprex akan harus eco di ronde ini. Di ronde selanjutnya tepatnya. Iya, jadi dari Brand sendiri perlahan namun pasti meskipun tadi mereka sempat tertinggal berapa? 4 angka. Tapi mereka perlahan bisa mendapatkan ronde demi ronde dan bahkan memaksa Peprex jatuh ke dalam lubang eco.
Kalau kalah harus Iko, sehingga bisa menyamakan kedudukan mungkin di ronde selanjutnya. Dan wow, itu tadi dari si Mindfreak sebenarnya dia udah kelok banget di arah pocket, udah di Gravity juga, tapi masih bisa dapetin 2 kill. Ini dia dapat 1. Spike udah drop sebenarnya. Tapi lihat Borkum sempet-sempetnya naro pulse dia ternyata. Oh, Pulse. 30 Jadi seconds left. udah mati banget posisi dari Mindfreak. Walaupun sempat mendapatkan 2 kill, dia nggak bisa ngebuy waktu terlalu lama. 8-7 Eco untuk Peprex. Handgun sekarang keluar. Di sini nampaknya berhasil menghentikan laju dari Forsaken. Terkunci di 13 kill, masih belum menambah pundi-pundi killnya lagi. Sementara Brand 1 angka menuju angka seri untuk setidaknya di ronde ke-17 nanti. Dan Dispenser sudah kembali menculik Forsaken. Yang sekarang artinya side B-nya hanya ada seorang Davai. Drone sudah berhasil nge-tag Davai, akan memaksa dirinya untuk crossing dan dia berdiri di balik smoke. Langsung disambut oleh pemain-pemain dari Brand dengan tembakan. Nampaknya Brand akan mampu mendapatkan 1 angka lagi di posisi seperti ini. Iya, karena side B-nya sendiri udah benar-benar dikuasai. Bahkan langsung diplanting sama Dubstep supaya dia punya showstopper. Dan tadi lo lihat nggak sih, Seekers dari Wits itu dikeluarin di arah side aja, jadi menahan rotasi yang ada. Dan pemain-pemain ini bakalan datang dari arah defender spawn, masih coba untuk diberikan Nebula. Nampaknya benar-benar di hold banget di sini posisi dari pemain-pemain Peprex, dan kayaknya ini udah safe to say ronde milik Brand sih. Iya, ini 8 sama artinya 4 ronde berturut-turut di second half berhasil dikantongi oleh Brand Esports. Peprex masih belum menemukan jawaban bagaimana caranya melakukan retake atau setidaknya menahan gempuran dari Brand. Sementara mau tidak mau harusnya Peprex melakukan push. Sementara memang Tommy di sini cuma perlu nahan aja jauh karena dia gak punya duit buat beli senjata di ronde selanjutnya. Jadi sementara Mindfreak harus mati sama Spike mungkin. Tapi kayaknya nggak. Oh, dia berhasil recover Vandal. Ceritanya berbeda sekarang. Di sini Peprex 8 sama. Karena kalau misalkan kita lihat operator udah keluar dari tangan seorang Davai, apakah mampu mengeluarkan flick-flick goibnya yang terjadi di Ascent tadi, atau justru Brand Esports yang akan mampu membuat Davai tidak berkutik. 8 sama. Ronde kemenangan akan ditentukan dari ronde ini. Tactical pause langsung dikeluarkan. Sangat wajar, harusnya ini dari Peprex melakukan tactical pause. Yes. Karena sudah beberapa ronde mereka kehilangan arah. Davai di sini stuck di 5 kill. Begitu pula Forsaken. Yang sedari tadi kalau misalkan kita lihat di kill feed selalu mati pertama. Iya, selalu keculik pertama. Mau dia lagi thrifty maupun lagi beli juga, harus terkena Sheriff tadi di 2 ronde sebelum ini oleh seorang Jesse Vash. Dan tactical pause memang harus diambil oleh Peprex karena seperti ada kunci gitu di angka 8 ketika mereka berada di side defenders. Mereka terlihat begitu kesulitan menahan gempuran ataupun serangan-serangan yang diberikan oleh Brand. Dan retake juga kayak susah banget karena memang mereka nggak menang dari jumlah pemain, udah keculik duluan di awal di early fight-nya yang mau coba diambil sama Brand. Dan sekarang yang harus dihati-hati sama Peprex adalah dari Brand, mereka punya sebuah showstopper di tangan Dubstep. Ini bisa menjadi momok tersendiri ya kalau misalkan mau membuka suatu site Iya. dengan elevating powernya. Iya, masalahnya sekarang walaupun memang Davai punya operator, ada Witch dengan guiding light. Jadi bakal sedikit terganggu harusnya. Masih menunggu, sekarang ada technical pause nampaknya dari salah satu tim. Kalau misalkan kita lihat nampaknya yang technical pause mungkin dari tim, nggak tahu sih, dua-duanya ngebatu nih. Jadi kayaknya ada sedikit masalah dari Peprex maupun Brand. 8 sama. Buat teman-teman yang baru aja bergabung, ini adalah map ketiga antara Peprex, tim perwakilan asal Singapura, melawan Brand, tim perwakilan Filipina. Dan mungkin buat teman-teman yang baru aja masuk ke scene Valorant Indonesia atau mungkin baru ngikutin scene FPS Indonesia, ada 2 pemain asal Indonesia di tim Peprex, yaitu Mindfreak dan juga Forsaken. Keduanya merupakan pemain veteran di scene FPS Indonesia. Mindfreak dulu pernah bermain di tim Boom Esports. Begitu pula Forsaken, yang bisa dibilang adalah salah satu prodigy nih, bocah prodigy. Salah satu pemain yang digadang-gadang bakal jadi pemain yang menyakitkan di game ini.
Yap. Dan gue nggak tahu sih, apakah masih ada yang nggak tahu kalau Iya. Forsaken ini adanya Excurate. Gue nggak tahu sih. Kalau masih ada yang nggak tahu, Anda kemana saja. Tapi gila men, lu lihat Forsaken di scene FPS kan dia dikenal sebagai orang buka ya atau entry. Cuman dia bisa benar-benar versatile banget. Bisa Iya. pakai macam-macam agent. Di map 1 dia pakai Sova. Di map 2 dia pakai Killjoy. Sekarang dia pakai Phoenix. Benar-benar gak bisa diremehkan sih pemain bocah ini. Dia pakai 3 agent dengan style yang berbeda. Sentinel, Initiator, sama Duelist. Waduh. Dan ya namanya bakat sih, gue juga nggak ngerti dah. Jagolah Dudon. Tidak bisa dijelaskan dengan Iya, kata-kata. tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Masih ada technical pause. Sementara dari brand ini juga merupakan pemain-pemain senior dari scene FPS Filipina, terutama dari Dispenser dan juga Dubstep, yang pernah bermain di tim RRQ, bersama juga dengan Frost Misty. Yes. Dan nampaknya ronde akan segera dimulai kembali di sini. Ronde ke-17. 3 detik lagi kita akan memulai penentuan siapakah yang akan unggul di ronde ke-18 nanti. Yap. Dubstep punya showstopper, semua utility Astra udah ditaro. Ada 6 orb di side A, cuman 1 di B. Pilih kasih banget ini ormnya, men. Forsaken sudah nge-push ke arah Fountain, kali ini dia tidak mati duluan, nampaknya tidak dikawal Fountainnya. Udah dijaga juga sama Davai dari jarak jauh menggunakan operator. Iya, dan ini Forsaken mendapatkan informasi yang begitu besar, mencoba untuk menjadi lurker kali ini. Ada seorang Jesse Fash di arah kiri, dicuekin begitu aja sama Forsaken. Dan ini nggak tahu sih bakal ketemu apa enggak sama 2 pemain yang masih ada di depannya, yaitu Dubstep dan juga ada Forsaken. Oh no, itu mereka lagi nggak siap, lagi nggak pegang senjata. Emang nggak boleh diomongin sih Forsaken. Kayaknya nggak jadi prodigy dah. Sorry dah. Kenapa itu tadi? Itu harusnya easy to kills. Dan Forsaken seperti kehilangan sentuhannya. 2 pemain yang tidak siap sama sekali justru mampu mengganti senjata dan mendapatkan kill ke Forsaken. Dan sekali lagi dia menjadi pemain yang tumbang pertama untuk Peprex. Wits langsung mendapatkan kill ke arah Davai. Operatornya menjadi useless. Dubstep langsung menumbangkan Tommy dengan showstopper. 2 pemain tersisa, Mindfreak dan juga Benkai, terbingung-bingung akan apa yang baru saja terjadi di ronde ke-17. 4 pemain tersisa dari brand akan mampu menyelamatkan semua senjata yang mereka miliki. Dan Peprex langsung nge-call untuk save sebuah ronde yang mungkin bisa saja dimenangkan dengan mudah oleh Peprex. Andaikan Forsaken mampu mendapatkan 2 kill tadi, atau at least 1 kill saja. Tapi nampaknya ada sedikit getaran dari Forsaken. Itu bukan sedikit lagi. Itu gede banget sih getarannya. Gempa kayaknya tadi itu di Gempa rumahnya itu. Forsaken. Sorry dah Don. Gempa itu mejanya Forsaken itu. Iya, itu sayang banget sih. Dan gua nggak tahu kenapa pas banget observernya di dia. Oh boy, 8-9 brand esports kembali menjauh dari Peprex. Ini mulai terlihat mengerikan. Dan mungkin saja Peprex akan turun ke lower bracket. 8-9. Iko sekali lagi untuk Peprex harusnya. Atau mungkin masih bisa force buy kalau mereka mau. Davai, dia ngambil orb punya Bloodstorm sih. Yep. Force buy sih ini harusnya. Iya, seharusnya bakal force buy sih. Dia beli Vandal nggak beli armor, Jack. Oh, Davai masih cuman dapat 5 kill. Kayaknya bensinnya habis deh di map kedua tadi. Belum isi lagi, belum Iya, isi. ini bensin habis nih. Coba-coba. Oke. Beli Spectre. Nah, ini lebih masuk akal nih. Lebih wise. Lebih wise. Yes, dan bakal bermain secara default terlebih dahulu dari brand karena mereka mengetahui bahwa mereka memiliki keunggulan di map Bind kali ini. Mana dari Wits akan mencoba untuk mengeluarkan sebuah Trailblazers ke arah shower. Mendapatkan informasi bahwa showernya akan dilepas sama pemain-pemain dari Peprex. Sedangkan Forsaken akan menjaga dari arah Bilong Garden. Di mana Davai sendiri sudah berhasil mengambil sebuah orb dan harusnya Blade Storm bisa dia pakai nanti ketika mungkin mencoba untuk melakukan retake ke arah side A. Iya. Dan sekarang Forsaken nampaknya akan menjaga di Garden aja, nggak melakukan push. Sementara side A yang bakal di hit, Mindfreak sudah membuka sebuah smoke dan berhasil mendapatkan dispenser. Memanfaatkan one way yang tercipta. Langsung buset itu 2 orb di depan mata. Tertarik tadi. Short bakal mundur kembali. Regroup. Mencoba melakukan reset. Berharap ada reposition dari pemain-pemain Peprex. Side B-nya masih dijaga kokoh sama 3 pemain. Sementara dari Brand
masih memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memancing rotasi dari Peprex. Yap. 4 melawan 5 sekarang 30 Borkum seconds left. sudah mengeluarkan sebuah nebula nampaknya. Dan akan menaruh beberapa stars lagi ke arah side nampaknya untuk menutup vision. Sebagian vision lebih tepatnya dari pemain-pemain Peprex yang berada di arah Defender Squad. 3 pemain menunggu 2 pemain yang berada di arah side untuk melakukan rotasi dan melakukan retake. Tapi Davai berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Wits. Masih bisa dodge maka tembakan yang diberikan dan nampaknya miss, tapi Mind Freak masih bisa melakukan refrag. 2 melawan 4 sekarang dan nampaknya kali ini mungkin doable untuk pemain-pemain dari Peprex. Dubstep akan datang dari arah shower. Ya, ini 2 lawan 4. There is no way Peprex can lose this. Jesse Vice mencoba through the smoke. Ada sebuah recon. Sudah di tap dan ada Cosmic Divine. Jesse Vice di sini akan mampu mendapatkan 4 second dan menjadi 2 lawan 2. 1 lawan 2 bahkan apa yang baru saja terjadi. Mind Freak akan tumbang 2 lawan 4 menjadi kemenangan untuk Brand Esports. Gua udah ngejing sekali lagi. 2 lawan 4, Cosmic Divine udah dibuka, posisi udah menang banget buat Peprex, tapi somehow, some way, Brand Esports sekali lagi mendapatkan 1 angka dari sebuah ronde yang seharusnya mustahil untuk dimenangkan. My goodness me, Peprex nampaknya sudah kehilangan magic mereka. Double digit untuk Brand Esports dengan sebuah ronde yang begitu menyakitkan untuk Peprex. Oh, itu 2 lawan 4. 2 lawan 4 dan Jowo gua sampai keluar ini. oh boy. 2 lawan 4 dan ini harus Gila. benar-benar bounce back sih ini. Gue nge-jinx 2 kali cuy. Forsaken sama Rondo tadi. Gue kayaknya diem aja dah. Bel-bel gue nge-cast dah bro. Aduh ya ampun, ya ampun. Sivas coba untuk mengeluarkan shock dart ke arah Garden. Forsaken sudah tertag sedikit saja tapi masih dijagain. Kali ini bermain secara default. Cukup disiplin dari Brand sendiri mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan lagi-lagi Forsaken menjadi korban first blood round demi round. Forsaken nih gak ada yang ngerem dia ya buat udah. Pencet S, pencet S. Tapi dia pun mati pertama lagi tadi waktu coba retake A. Jadi kayaknya nggak tahu kenapa ke shutdown abis di sini Forsaken. Tidak mampu mendapatkan kill lagi. Terkunci di angka 13. Sementara Brand nampaknya akan mengunci Peprex di angka 8 dengan kondisi ekonomi yang mereka miliki. Kemenangan sudah di depan mata bagi Brand. Harusnya mereka secara teori mampu mendapatkan angka 11. BNK akan menjaga jarak dekat dengan Sheriff. 30 seconds left. Bakal reposition, bermain kontak nampaknya sekarang Brand. Tidak mengeluarkan utility sama sekali. Jesse Vice mampu mendapatkan Mind Freak. Guiding Light dikeluarkan. Dan bakal mendapatkan informasi kalau ada 1 pemain dari arah bench. Benkai pun tumbang, tersisa Davai dan juga Tommy. 2 melawan 4. Nah ini gue berani ngomong nih. There's no way Brand can lose this. One enemy remaining. Ya, Davai tersisa Sheriff saja di tangannya. Harus melakukan apa yang dilakukan oleh Kishi. Ini sih udah bercanda nih orang nih. Iya, ini. Crosshair-nya udah tilted. oh ya, ini udah crosshair tilted ini. Wah, ini udah nggak tahu nih. Yap. Dan bakal coba untuk nembusin smoke. Tapi ini 1 melawan 4. What are in the odds dan flawless bagi Brand. 1 lagi menuju match point dan ini Peprex di second round atau lebih tepatnya di second half itu belum dapat poin sama sekali. Bahkan di winning skenario pun 2 lawan 4 kayak susah banget gitu buat closing. Ya cuy. Iya juga ya. Iya juga ya. Mereka belum dapat angka lagi loh. Oh my Kunci God. loh ini. Mereka Gimana ya udahlah ya. Gue juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, apalagi ya udahlah ya. Ya udahlah gitu. 8-11. Brand kayak dapat sesuatu pencerahan ketika memasuki second half. Confirm attacker sided bind. Atau justru akan ada comeback dari Peprex. Di sini utility dari Brand sudah lengkap. Dari Benkai sendiri akan menahan, punya lockdown sudah. Yes. Kita lihat dari arah Hukah kayaknya bakal coba di kontes. Mind Freak. Di pick akhirnya Forsaken memenangkan duel setelah sekian lama dari arah Hukah. Dan kalau misalkan kita lihat sudah unggul jumlah pemain. Mind Freak bakal mundur, menahan dari dalam. Dubstep sendiri masih mencoba meraba-raba posisi dari pemain-pemain Peprex.
menyebar sekarang posisinya. Davai sudah rotasi ke arah side A, udah kedengeran harusnya ada yang ngambil orb yaitu Witch dari arah shower. 40 detik tersisa. Spike-nya masih jauh banget sih. Iya, dan nampaknya di sini Brand masih bermain dengan sabar. Pemain mulai mengisi ke arah shower, bersiap-siap 30 untuk seconds mendobrak masuk dari arah side A. Here. Menunggu Spike yang masih ada di tangan seorang Astra atau lebih tepatnya Borkum, dan langsung membuka Cosmic Divide ke arah side A. Dan langsung juga ada sebuah flash tadi dikeluarkan. Dubstep mencoba untuk ngecek ke arah bench, tapi nampaknya bakalan langsung dibuka di sana. Ada langsung ketarik sama Gravity Well-nya. Tommy dapat satu kill, Jasifas langsung melakukan refrag dan 3 melawan 4 sekarang dan harus batal ternyata plantingnya. Player standing. Oh my god. 200 IQ Gravity Well dan mungkin saja itu Gravity Well yang memenangkan Peprex pertandingan ini. Gua sampai nahan ketawa cuy tadi. Kenapa Toto lagi ngeplan, Toto dia ketarik ke dalam. Oh itu sumpah, itu kalau nggak masuk highlight itu gila sih, itu lucu banget men. Nih. Oh ini udah lewat, itu udah ketarik. Toto kayak wah, masalahnya udah tinggal 10 detik tersisa. Ketika ketarik sama Gravity Well udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan 1 ronde akhirnya didapatkan oleh Peprex. Akhirnya setelah 7 ronde berturut-turut mereka nggak dapat, dan peletakan Gravity Well yang mungkin saja bisa memenangkan pertandingan bagi Peprex, karena sekarang asa mereka terbuka kembali. Walaupun demikian Brand yang sudah lebih dekat ke ronde selanjutnya di upper bracket. 1 angka dan mereka akan mendapatkan match point. Forsaken bakal langsung mundur ke arah elbow. Molly keluar dan kayaknya bakal langsung 5-man setup ke arah side B. Dan langsung lockdown dikeluarkan, mengusir pemain-pemain dari Peprex. Run it back dikeluarkan oleh Forsaken. Bakal nge-swing, Dubstep tertag ke 49 HP. Mencoba menghancurkan run it back dari Forsaken dan berhasil melakukan sebuah headshot. Mind Freak sendiri berhasil ngedodge sebuah lockdown. Sementara Davai akan memanfaatkan Forsaken yang menjadi bait. Davai sudah siap. Ada guiding light yang berhasil dipecahkan. Record dihancurkan, flash langsung dari Forsaken. Mampu mendapatkan 1 kill lagi. Dan bahkan yang ketiga, tersisa 1 pemain saja. Jasifas pun tumbang 10-11. Wah, What a round. Wait a minute. Kenapa tiba-tiba Forsaken? diomongin lu sih. Jadi kebuka nih kerannya, emang harus diomongin. Dan ini jangan sampai malah Brand yang kekunci di angka 11. Ini udah kayak, oke udah dapetin round demi round, tapi begitu ke angka 11 itu mau dapetin match point kayak kok susah gitu. Dan main itu penggunaan run it back yang begitu tepat sasaran menurut gua dari seorang Forsaken dari arah elbow. Dan bahkan bisa menumbangkan seorang Dubstep yang itu udah benar-benar berdoa supaya nggak dipick. Iya. Ini bentar, ini kalau Peprex bisa menang 2 ronde berturut-turut, mereka bisa beneran comeback loh. Karena duit dari Brand cuman cukup untuk buy 1 ronde lagi. Jadi Peprex kalau mau menang, mereka menang mudah ya. Mereka bisa menang 2 ronde berturut-turut, sementara Brand ini ronde wajib menang. Kalau Brand emang pengen maju ke babak selanjutnya di upper bracket, dan Davai berhasil melakukan Jasifas. Oke. 4 melawan 5 sekarang, apakah comeback akan benar terjadi? Karena jarak Brand udah setipis ini, gue nggak tahu sih lu bisa ngeliat apa untuk maju ke babak selanjutnya di upper bracket. Dan Hunter's Fury sudah dikeluarkan, Borkum sedikit terjebak, utility sudah dikeluarkan, one way smoke. Sementara Borkum masih menahan saja, sudah hilang 1 pemain, ada Seekers dan juga Showstopper dari Dubstep. Bagaimana mereka akan memanfaatkan utility ini? 3 pemain akan menahan dari arah backside di side A. Davai dari arah Heaven mundur sekarang ke arah side B, mulai melakukan rotasi dan nampaknya benar mereka akan ke side B untuk melakukan eksekusi. Yes, tapi Tommy berhasil menculik Borkum yang mungkin saja tadi ditinggal di arah side A-nya untuk motong rotasi. Tersisa 2 pemain, lebih tepatnya 3 pemain. Kali ini Mind Freak yang akan menjaga. Dari arah buka sudah terdengar step up, Separuh Sumbang dan bahkan Witz yang berhasil melakukan refrag. Tapi Forsaken di sisi lain berhasil mendapatkan pemain yang berada di arah shower sudah terdengar turun. Dan Benkai yang berhasil menutup ronde tersebut untuk Peprex. Dan wow, ini Brand kayak udah malah Brand ya kekunci di angka 11. Kena kutukan angka 11 mereka. Ini dia. Kalau kata Jamal nih ronde promo 11-11 nih. Apakah akan benar comeback? 1 ronde, ini ronde, Brand masih bisa buy deh ternyata kalau Peprex match point pun. Ini bakal menarik. Ini menarik banget. Siapakah yang akan mendapatkan match point lebih dulu? Ini penentuannya udah penentuan match point. Karena sama-sama di angka 11. Yes, dan ini Forsaken
satu ultimate orb lagi atau satu kill lagi bisa mendapatkan ini apa run it back. Iya. Dan ada tactical pause yang di call ini harusnya sama Brand ya. Karena jelas ini mereka sekarang bingung. Karena abis menang 7 ronde berturut-turut, sekarang mereka kalah 3 ronde berturut-turut dan kalahnya tuh bukan kalah tipis ya. Kalahnya yang benar-benar ke bantai abis. Seperti tidak bisa menembus secara mudah pertahanan dari Peprex. Sekarang tactical pause dan kayaknya bakal sudden ke arah side B di sini. Dilihat dari pergerakannya. Iya, dan Davai sudah menginvestasikan sebuah operator, jadi harusnya ini nggak bakal pakai crosshair tilted lagi ya. Udah mau menang soalnya. Oh iya. Gak jadi tilted berarti. Oh, udah jangan tilted dulu bro. Iya, nggak jadi tilted guys. Ini dari Brand sendiri, gue penasaran apakah mungkin Seekers akan digunakan pada ronde kali ini. Karena memang kalau misalkan udah nyentuh match point udah serem banget sih. Ini udah penentuan. Hidup dan mati. Titik darah penghabisan. Dan kalau misalkan kita lihat dubstep dari arah long dengan operator di tangan masih menahan saja. Karena dia tahu Forsaken suka bandel. Kayaknya makanya mereka buset. Segini nyaman Forsaken dijaga sama 4 pemain. Benar-benar ingin menyambut. Dan Flash sudah siap dikeluarkan Forsaken. Coba membutakan pemain-pemain dari Brand dan sudah siap dengan smoke. Andaikan memang ada beberapa pemain. Sini masih menahan saja drone, udah kedengeran. Langsung dihancurkan oleh seorang Davai. Flash dibuka, ada Gravity Well, ketarik tadi satu pemain. Boombot bakal mengusir seorang Forsaken. Shock Dart dikeluarkan, Molly dikeluarkan juga oleh seorang Forsaken. Menahan Garden seorang diri. Membayar waktu yang cukup lama. Seekers sudah membaca posisi. Waktu cukup lama di sini dan dubstep berhasil terculik oleh Davai yang mencoba menembusi smoke. 4 lawan 5 sekarang posisinya. Borkum reposition ke arah mid. 3 pemain lainnya dari Brand akan mencoba menembus side A yang sudah dijaga ketat dengan orb dari Astra. Begitu pula turret dan juga utility dari Killjoy lainnya. Wits bakal langsung coba Trailblazer di depan muka, udah ketemuin satu pemain. Tertag ke low HP, Peprex Benkai berhasil melakukan satu pemain, begitu pula Nomi. Dan tiba-tiba saja tersisa satu pemain. 12-11, Peprex berhasil mengembalikan keadaan dan mendapatkan match point atas Brand Esports. Comeback is real. 1 angka lagi dan mereka akan melaju ke babak selanjutnya di upper bracket, mengirim Brand turun ke lower bracket. Sementara Brand, ini adalah ronde wajib mereka, ronde ke-24. Kalau masih ingin memperjuangkan posisi mereka di upper bracket dan membawa kita ke overtime. Iya, ini udah bisa dibilang benar-benar last ride untuk Brand Esports. Apakah mereka bisa membawa map kali ini menuju overtime atau mungkin Peprex yang langsung mau menutup map kali ini? Davai akan menjaga secara agresif dari arah Bilong menggunakan sebuah operator, bakalan ngepick dan bakalan ada sebuah smoke, tapi dubstep hasil menculuk satu pemain langsung mengeluarkan showstopper. Itu nggak dicek di bawah. Huka ada orang nggak sih? Iya itu ada, itu Forsaken. Dubstep masih belum melihat. Dan somehow Forsaken trigger disiplinnya mungkin terlalu lama. Tidak menyangka kalau orang Huka bakal ngecek posisi tersebut dan Brand nampaknya akan benar membawa kita ke overtime. 4 pemain akan mencoba melakukan push dan mempertahankan set yang sudah mereka miliki. Shock Dart dan Benkai mampu mendapatkan 1 kill karena dubstep through the smoke menjadi 2 lawan 2. Brand dari sisi Jesse Fash masih memiliki Hunter's Fury. Dispenser sendiri akan bermain dengan begitu aman. Posisi dari Benkai udah ketahuan dan ada recon ke arah Garden. Posisi dari seorang Dispenser juga sudah ke-tag. Benkai mencoba wallbang tapi tidak terjadi dan nampaknya kita akan maju ke overtime. Peprex berhasil menahan Brand dan Brand juga berhasil menahan Peprex. Overtime pertama kita pada hari ini. Forsaken terlalu menahan lama di posisi tersebut, mencoba mendapatkan lebih dari yang sebenarnya dia bisa dapatkan, sehingga membuat angka jatuh ke Brand Esports. Sekali lagi, perwakilan dari Filipina ini tentunya tidak akan menyerah begitu saja. Kalau kita lihat jumlah kill dari kedua tim ini begitu rata, begitu imbang. Match up antara Peprex dan juga Brand Esports. Itu lu tau gak sih, gue tuh tadi sampai kayak, ini gak tau beneran ada orang gak sih, kok gak ditembak-tembak gitu. Tuh gue beneran sampai kayak, wait ini ada orang beneran apa enggak? Terus pas si
Siapa sih dubstepnya nengok kiri beneran ada. Oh ya beneran dong. Dan sekarang overtime. Dari Peprex sendiri akan memulai sebagai attackers terlebih dahulu. Akan mencoba untuk secara agresif mengambil sebuah ultimate orb. So dicek menggunakan sebuah blinding light. Sudah mendapatkan informasi bakalan ada begitu banyak utility yang dikeluarkan dan langsung dipush dong di sana. Masih ada sebuah flash tapi langsung di Penshells juga. Dubstep sudah terkena molly. Tersisa 4 HP masih bisa mundur ternyata menggunakan satchelnya dan Forsaken mendapatkan headshot ke arah Borkum. 3 melawan 5 sekarang. Oh lebih tepatnya 4 melawan 5. Gila, itu duel yang lama banget dari arah shower. Semua utility dibuang dari arah shower. Penshells yang gagal dari seorang Dubstep sayangnya sempat dimoli oleh Forsaken. Untungnya dia berhasil cabut walaupun Borkum menjadi bayaran mahalnya. Dispenser udah berhasil nge-push ke arah Fountain. Ini bisa menjadi sebuah masalah dan untungnya Forsaken berhasil mendapatkan pemain tersebut setelah mendapatkan Mind Freak. Sekarang masing-masing Astra dari masing-masing tim sudah tumbang. Tidak ada controller. Davai langsung masuk. Desi Fest dari arah pos akan tumbang di tangan seorang Davai. 2 melawan 4. Wits dan juga Dubstep. Apakah masih mampu memenangkan ronde ini bagi Brand? Dengan posisi yang tidak begitu baik, Wits masih menahan Dubstep terlalu jauh untuk melakukan sandwich. Dan nampaknya akan tumbang pula di tangan Tommy. Match point sekali lagi untuk Peprex. 13-12. 1 angka lagi. Dan Peprex akan maju ke babak selanjutnya di upper bracket. Brand sekarang mengulangi posisi mereka yang sama. Yaitu mereka harus menang di ronde kali ini untuk membawa kita ke overtime selanjutnya. Yap. Dan Dubstep mencoba untuk melakukan flanking tapi nampaknya dengan hanya tersisa 2 pemain. Bahkan tadi dia sisa seorang diri, terlalu sulit. Dan change side dari Brand akan bermain sebagai attackers. Dan ini sekali lagi menjadi pembuktian bagi mereka. Dan Davai menjadi seorang glass cannon nge-push ke arah A-short. Nekat banget nih orang Glass Cannon main di posisi ini. Gambling yang besar. Dan kalau kita lihat Brand juga bermain dengan tempo yang lambat. Dubstep bakal nge-clear angle terlebih dahulu. Oh, itu udah kelihatan dan bakal di-swing lebar langsung terdink. Tapi Tommy yang akan mampu mendapatkan Dubstep, justru Davai tertek ke 1 HP. Dia udah Glass Cannon masih bisa selamat karena itu kayaknya wallbang. Dan sekarang akan mampu di-heal seharusnya. Oh tidak, sorry. Tidak punya Sky, gue salah ingat. Di sini sekarang drone sudah masuk ke dalam. Dispenser bakal melakukan spike plan. 1 percobaan terakhir. Mind Freak akan mampu mendapatkan 1 kill. Davai juga dengan operatornya. Tersisa Wits. 3v1 situation. Apakah mampu melakukan clutch dari seorang Sky? Ada 1 pemain dari arah Heaven, 1 dari arah U-Haul. Dan berhasil mendapatkan sebuah headshot. Jadi 2v1. Harusnya sulit untuk dilakukan. Mind Freak sudah memancing Wits untuk keluar. Dan berhasil melakukan sebuah headshot. Tapi langsung di-refrag oleh Forsaken. Itu artinya Peprex akan melaju di upper bracket sementara Brand akan turun ke lower bracket Defenders win. setelah harus mengakui keunggulan dari Peprex dengan skor 2-1. Yap. What a series. Comeback dari Peprex di map ketiga tadi. Yes, setelah mereka sempat mengungguli dengan skor 8-4 dan Brand mereka mengunci skor dari Peprex di angka 8 dan mendapatkan angka 11 malah berbalik. Kuncinya tuh berbalik dan mengamankan match point. Tapi masih bisa ditahan. Tapi ternyata setelah overtime dilakukan Peprex mereka masih membuktikan bahwa mereka lebih deserving untuk bertanding di final upper bracket. Ya, ini comeback yang di comeback ya kalau misalkan kita perhatikan dari angkanya. Dan kita langsung saja ngobrol sama Bert. Kayaknya udah pusing lu dari tadi Bert. Gimana Bert? Itu apa yang terjadi dengan Peprex ketika sudah mulai switch side? Kayak Ya. mereka udah ya kayak kehilangan angin aja udah. Ya, but at least Peprex menang sih. Semuanya sebenarnya ini Peprex sih benar-benar beruntung banget mempunyai aset yang sangat berharga ini Forsaken. Nih lo harus tambah gajinya nih. Gila men, semua kemenangan round demi round di first half, di second half, di overtime itu semua dari Forsaken dan kita bakal lihat scoreboard di mana Forsaken jadi top fragger pastinya sih. Walaupun Davainya nggak ngeklik, Forsaken man, Iya. this guy menjadi salah satu X factor dan aspek kemenangan dari Peprex sendiri. Dari Brand sendiri mereka menang pistol roundnya, mereka dapat momentumnya straight 5 round, mereka selalu dapat entry-nya di second half. Itu adalah faktor di mana mereka mendapat early fight dan Forsaken selalu mati. Dan dari Brand sendiri mereka secara
bisa dibilang disiplin. Mereka selalu convert, entah mengapa di 5 straight round itu selalu convert ketika mereka menang entry frag-nya. Dan akhirnya di mana PaperX bisa comeback ya lagi-lagi Forsaken menang entry, terus juga dari Brand nggak bisa recovery, dan akhirnya terjadilah itu overtime. Ya kalau lu perhatiin itu tadi sebenarnya Forsaken sempat nggak ngekill beberapa ronde ya, nge-stuck di 13 kill, dan bener aja ketika Forsaken nggak ngekill, rondenya nggak didapetin sama PaperX. Ya, that's why itu intinya semua di Forsaken. Mereka kalah jumlah, mereka kalah, apalagi Forsaken-nya mati. Mereka bunuh dari pembunuhannya dari Forsaken, mereka menang. Mengecualikan yang 2 lawan 4 itu sih, itu sedikit oke, tapi Oke. ya itu there's no way lu bakal kalah, tapi terjadi. Welcome to Valorant, dan emang lagi-lagi entry di high tier seperti ini menjadi faktor pembeda dan menjadi aspek kemenangan dari sebuah tim. Menurut gue sih tadi di second half-nya ya, ketika berkali-kali mungkin Forsaken selalu keculik berulang kali, tapi ketika kita melihat ada dynamic duo dari Mindfreak dan juga dari Forsaken ketika mencoba untuk mengambil kontrol atas Hookah, itu mulai terlihat kayak ada angin segar buat PaperX. Iya, padahal dari Brand sendiri, Dispenser melakukan hal yang sangat baik pada saat di first half, terus juga dubstep melakukan hal yang baik di second half. Kedua pemain ini udah step up untuk Brand, dan kita bakal lihat nih sambil ngebahas lagi permainan Forsaken show lagi-lagi 3 game maksudnya di best of 3 ini. Gila men, ini udah aset terbaik banget dari PaperX. Gimana di first map aja dia kalah tapi bunuhnya 15 kill dengan Sova. Di second game juga begitu, di game ketiga ini dengan